Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dengan saya Rizka. Di sini saya dari Tadris Matematika kelas B. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ninggo. Saya akan menjelaskan materi terkait capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran matematika pada kelas 8. Nah, di sini saya hanya akan membahas satu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran matematika dalam materi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas capaian pembelajaran yang terlebih dahulu ya. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami relasi, fungsi, dan menyajikan dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Nah, itulah capaian pembelajaran dari materi himpunan. Lalu bagaimana alur tujuan pembelajarannya? Untuk alur tujuan pembelajarannya sendiri, kita hanya mencakup 4 tujuan ya. Yang pertama, seorang peserta didik itu diharapkan dapat menggeneralisasikan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan. Ketiga, dapat menyajikan. Yang keempat, dapat memecahkan. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, yang pertama, peserta didik dapat menggeneralisasikan konsep irisan, gabungan, serta selisih dua himpunan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan mana nih irisan, mana gabungan, dan mana selisih dua himpunan. Nah, yang ketiga, peserta didik itu diharapkan dapat menyajikan irisan dan gabungan dan selisih dua himpunan dalam bentuk diagram Venn. Nah, yang terakhir, peserta didik juga diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan himpunan namun menggunakan diagram Venn, gitu ya. Lalu, bagaimana pembelajaran di kelasnya? Nah, untuk pembelajaran di kelas, pada materi himpunan tersendiri hanya memerlukan 2 kali pertemuan ya, yang mana pertemuan pertama itu akan membahas terkait dengan operasi himpunan. Nah, di sini operasi himpunan sendiri dalam pembelajarannya memerlukan waktu 120 menit atau 3 jam mata pelajaran. Di 3 jam mata pelajaran itu, seorang pendidik juga mempunyai tujuan, di mana tujuannya 2 ya. Yang pertama, diharapkan nih peserta didik dapat menggeneralisasikan konsep irisan, gabungan, serta selisih dari 2 himpunan. Lalu yang kedua, peserta didik juga diharapkan dapat menentukan irisan, gabungan, serta selisih dari 2 himpunan dengan tepat. Jika nanti seorang pendidik bingung bagaimana menyampaikannya agar pembelajaran di kelas itu dia monoton, bagaimana sih? Kita juga bisa menggunakan alat bantu nih, seperti PowerPoint, gambar kerja, dan lain-lainnya. Nah, PowerPoint kan bisa digunakan menggunakan proyektor, laptop, HP, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh dalam penjelasan ini, saya menggunakan PowerPoint ya di sini. Nah, ini adalah PowerPoint yang telah saya buat. Di sini mencakup tentang pengertian jenis himpunan semesta, diagram Venn, lalu ada notasi, ada yang menyatakan himpunan, gimana sih menyatakan bahwa itu sebuah himpunan. Nah, itu ada pengertiannya ya. Nah, lalu yang selanjutnya, di sini juga ada pengertian nih, himpunan bagian. Lalu, selain itu, nah, di sini nih, intinya kita juga diberi materi terkait tentang irisan dan gabungan. Nah, ini adalah bentuk dari irisan dan gabungan, ya. Jadi sebelum kita memberikan lembar kerja, kita harus memberikan materi terlebih dahulu. Nah, materi ini kan lewat PPT nih. Guru juga menyampaikan lewat PPT. Namun, jika ingin
jika ingin aktif, tidak monoton, kita juga bisa membagikan ini dan membagikan lembar kerjanya. Nah, di sini saya juga memberikan contoh lembar kerjanya ya. Kalian bisa lihat. Dari lembar kerja yang telah saya buat nih. Ini adalah contoh dari lembar kerja siswa yang dapat membantu jalannya pembelajaran pada materi himpunan. Ini untuk pertemuan pertama ya, yang membahas tentang irisan, gabungan, dan selisih. Nah, kalian bisa lihat di sini aku beberapa soal ya. Oke, lanjut saja. Lalu, bagaimana dengan pertemuan yang kedua? Pertemuan kedua ini, seorang guru itu mempunyai tujuan juga, yaitu seorang guru mempunyai capaian pembelajarannya untuk memahami masalah konsep yang berhubungan dengan konsep himpunan menggunakan diagram Venn. Lalu tujuannya apa? Tujuannya, 1. Peserta didik itu dapat menyajikan irisan tadi, hubungan, dan selisih itu ke dalam diagram Venn. Selain menyajikan dalam diagram, diharapkan peserta didik itu dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, kita dalam pertemuan ini kita juga bisa menggunakan PPT lagi nih. Nah, PPT-nya yang tadi ya. Yang mana PPT ini berisikan tentang materi-materi himpunan. Dan di sini kan juga dijelaskan tentang diagram Venn nih. Diagram Venn itu apa? Lalu bagaimana penerapannya? Di sini ada contohnya juga. Nah, agar peserta didik juga lebih paham nih, kita juga akan menggunakan LKPD-nya ya, atau lembar kerja siswa. Nah, ini ya, saya tampilkan LKPD-nya. Nah, ini adalah lembar kerja untuk pertemuan kedua. Nah, di sini ada beberapa soal nih. Nah, ini yang dapat membantu siswa lebih cepat memahami terkait tentang diagram Venn. Lalu, selain memahaminya, peserta didik juga dapat menyelesaikan permasalahan himpunan menggunakan diagram Venn. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan terkait capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Karena seorang guru atau seorang pendidik itu sangat memerlukan acuan dalam mengajar, yaitu berupa CP atau ATP. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.